Pemirsa, pria yang mencabuli anak gadis pacarnya di Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi. Pelaku berupaya membungkam korban agar tidak melapor dengan memberikan ponsel seharga 18 juta rupiah. Ironisnya, perbuatan tersebut diketahui ibu korban. Warga Polonia Medan, Sumatera Utara ini ditangkap Satreskrim Polrestabes Medan di rumahnya atas laporan pencabulan anak di bawah umur. Korbannya merupakan anak gadis pacar pelaku yang sering berinteraksi dengannya. Menurut keterangan pelaku, dirinya sering memberikan uang jajan untuk korban hingga 1 juta rupiah. Namun pemberian tersebut bukan tanpa pamrih, karena pelaku memendam hawa nafsunya untuk mencabuli korban. Hingga pada akhir Juli lalu, saat ibu korban pergi bekerja, pelaku datang ke rumah pacarnya. Di saat itulah pelaku melihat korban sedang tertidur di kamarnya. Pelaku kemudian memaksa korban melayani nafsu bejatnya. Meski melawan, namun korban tidak berdaya. Perbuatan tersebut kemudian dilaporkan korban kepada ibunya. Bukannya mendapatkan pembelaan, korban justru diminta untuk tidak mengadu kepada orang lain. Hingga peristiwa tersebut terulang. Ibu korban lalu meminta kepada pacarnya untuk membelikan anaknya ponsel seharga 18 juta rupiah agar korban bungkam. Karena tidak tahan, korban kemudian mengadu kepada ayah kandungnya akan perbuatan pacar ibunya. Korban lalu diajak melaporkan kasus tersebut ke polisi. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita ponsel berharga belasan juta rupiah yang diberikan pelaku untuk korban. Pelapornya adalah ayah korban, kemudian pelapornya atau yang sudah kita tetapkan jadi tersangka itu saudara FFA merupakan pacar dari ibunya. Kemudian saudara FFA ini atau tersangka ini mempunyai modus. Sebelum berhasil menggauli daripada si anak korban ini, modusnya adalah sering memberikan uang. Pelaku diancam pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, seorang pria di Boyolali, Jawa Tengah tega mencabuli anak kembar pasangan kumpul kebonya. Aksi bejat tersebut dilakukan saat kedua korban ditinggal bekerja oleh ibunya. Korban juga diancam akan dianiaya jika menolak keinginan pelaku. Tim Sapu Jagat Satreskrim Polres Boyolali, Jawa Tengah menangkap PJ, warga Boyolali yang dilaporkan mencabuli anak kembarnya yang masih di bawah umur di wilayah Juwangi saat sedang mengantar pasir. Sopir truk ini mengakui perbuatan bejatnya dilakukan di rumah kontrakan saat istrinya sedang pergi bekerja. Korban yang berusia 13 tahun ketakutan lantaran selalu diancam akan dianiaya pelaku jika menolak melayani nafsu bejatnya. Itu di mana kamu melakukan? Di kontrakan, Pak. Itu benar kamu sudah nikah siri sama ibunya? Ya, rumah kumpul kebo, Pak. Kumpul kebo, belum nikah siri itu? Belum. Polisi menyita barang bukti diantaranya pakaian yang digunakan pelaku saat mencabuli. Total sudah 10 kali korban dicabuli sebelum akhirnya menceritakan kejadian tersebut pada ibunya. Terhadap korban, pelaku melakukan pengancaman untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Kalau sampai menceritakan akan dianiaya. Untuk korban ada 2, untuk saudara D dilakukan sebanyak 7 kali dan untuk saudara N sebanyak 3 kali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pria cabul ini kini mendekam di sel tahanan Polres Boyolali. Dirinya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang pemuda di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung ditangkap lantaran membawa kabur kekasihnya ke Palembang. Dalam pelariannya, pelaku juga menyetubuhi sang pacar yang masih di bawah umur. Hal tersebut dilakukan karena dirinya tidak direstui orang tua pacarnya untuk menikahi anaknya. Aparat Polres Bangka Tengah, Bangka Belitung menangkap seorang pemuda lantaran membawa kabur anak gadis orang. Keduanya ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan. Menurut pengakuan pelaku, perbuatan tersebut dilakukan karena orang tua sang gadis tidak merestui dirinya menikahi pacarnya.
Dalam pelarian tersebut, pelaku pun melakukan persetubuhan dengan pacarnya yang masih di bawah umur. Yang bersangkutan sudah berada di kota Palembang selama 1 minggu dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saudari SK ini yang merupakan korban. Jadi atas pelaporan dari orang tua, dari ibunya. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan pacarnya karena tidak mendapat restu orang tua, seorang pemuda di Semarang, Jawa Tengah membunuh pacarnya. Pelaku kesal karena korban tidak mau menggugurkan kandungannya sejak awal kehamilan. ADS, pemuda 18 tahun ini digelandang ke Polrestabes Semarang karena membunuh kekasihnya yang hamil di salah satu kamar kos Jalan WR Supratman, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pelaku mengaku sudah tinggal bersama dengan korban tanpa ikatan pernikahan. Pelaku kesal karena korban menolak menggugurkan kandungan sejak awal hamil hingga akhirnya usia kandungan sudah menginjak 8 bulan. Selain itu, pelaku mengaku hubungan tidak direstui orang tua karena perbedaan usia. Kekesalan pelaku memuncak saat tersinggung dengan perkataan korban yang berujung dengan tewasnya korban karena dianiaya. Karena saya sering disuruh pada saya untuk meminta mengambilkan barang yang bisa membuat saya emosi. Contohnya? Ya, sering disuruh mengambilkan air minum, baju, atau disuruh bantuin ke kamar mandi. Maka saya tidak setuju dengan hubungan saya karena beda jauh umurnya. Terus kamu lari ke Semarang itu ya? Iya. Diduga korban adalah mati lemas karena adanya tekanan yang kuat pada mulut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terdapat resapan darah di kepala bagian belakang. Ini diduga akibat dibenturkan kepala dari korban ke benda keras atau kemungkinan dinding. Meski menyesali perbuatannya, pelaku tetap harus bertanggung jawab dan meringkuk di sel tahanan Polrestabes Semarang. Masa mudanya terancam akan banyak dihabiskan di balik jeruji besi karena hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku di kamar kosnya di Jalan WR Supratman. Polisi juga mendapati SAN, kekasih pelaku, sudah terbujur kaku di lantai. Awalnya, pelaku mengaku korban terkena serangan jantung. Namun dari hasil identifikasi ditemukan banyak kejanggalan hingga akhirnya pelaku mengakui perbuatan sadisnya. Sakit hati karena tidak mendapat restu orang tua kekasihnya juga dialami seorang dokter. Pelaku yang tengah berbadan 2 nekat membakar ruko hingga menewaskan pacarnya bersama kedua orang tuanya. Tersangka Dr. Mary Anastasia dihadirkan dalam gelar perkara pembakaran bengkel kekasihnya di Polrestor Tangerang Kota kemarin siang. Tersangka yang tengah hamil 7 minggu mengaku hanya berniat memberikan peringatan karena sakit hati sang kekasih enggan bertanggung jawab. Pengungkapan kasus berawal dari pelacakan melalui rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana serta pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Kesalahpahaman di antara kedua belah pihak, kemudian dimintai keterangan ke komunikasi sama orang tua korban tidak merestui hubungan mereka, sehingga pelaku melakukan aksi memberikan terapi kepada korban. Namun demikian, perbuatan tersebut mengakibatkan lebih fatal, terjadi kebakaran yang hebat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Bantuan Baramako. Sebelumnya pada Jumat lalu, satu keluarga terjebak dalam kebakaran ruko bengkel di Tangerang, Banten. 3 orang tewas sementara 2 orang berhasil selamat, namun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.